Nah, ketika kita membuka LibreOffice pertama kali, kita akan ketemu dengan Windows seperti ini. Ini pastikan yang terpilih ada Create a New Database. Jadi akan membuat database yang baru. Kemudian klik saja tombol Next. Kemudian tekan saja tombol Finish. Ya. Nah, kemudian nanti kita diminta untuk memberikan nama pada database yang akan kita buat. Misalnya, contohnya namanya Sistem Informasi Akuntan, SIA Penjualan misalnya. Ya, kita boleh memberikan nama yang lain. Ini contoh saja SIA Penjualan dan pastikan di mana kita akan mengalokasikan datanya di mana. Ya, kalau di sini kebetulan di folder DBMS. Oke, ini kalau LibreOffice ini kalau di Zoom memang kelemahannya gini ya. Ketika beres satu satu perintah dia akan menutup di Zoom-nya. Ya, saya akan share ulang lagi. Nah, ini dia. Oke, sudah terlihat ya. Ini tampilan awal ketika kita membuka atau membuat database baru. Ini namanya bisa lihat di ujung kiri atas ya, nama yang tadi kita buat untuk aplikasi nama database-nya ya. Nah, kemudian di sebelah kiri itu ada beberapa icon untuk beberapa pengerjaan ya. Ini ada tabel untuk membuat tabel-tabel ya. Jadi query juga sudah ada di sini ya. Form dan juga report. Ini sudah kita pelajari ya. Mirip dengan perkuliahan sebelumnya ya. Nanti ada database input itu tabel dan form ya. Database query dan database report atau untuk output. Nah, untuk membuat tabel sendiri itu kita bisa menggunakan tiga cara. Yang pertama menggunakan create table in design view. Yang kedua menggunakan wizard dan ketiga membuat langsung create view-nya. Ya. Biasanya kita gunakan pilihan yang create table in design view. Nah, ini tampilan untuk membuat tabel baru. Di kolom pertama itu kita akan diminta untuk mengisikan nama filenya, kemudian tipenya, data type-nya, dan ketiga kolom untuk mencatat atau menginput keterangan dari file tersebut. Kita akan sesuaikan dengan kamus data yang tadi untuk membuat tabel customer. Yang pertama filenya namanya namanya customer ID. Tipenya apa? Tipenya dari teks ya. Nah, keterangannya ini tadi di kamus datanya ada ya. Kita rubah saja ke bahasa Indonesia agar lebih gampang ya. Ini kode unik untuk tiap pelanggan misalnya. Nah, kalau perlu tambahkan contohnya ya. Contoh misalnya saya lihat di kamus datanya, misalnya C001. Berikutnya, sebentar ini, lengthnya kita tentukan ya. Lengthnya di sini panjang filenya 8. Ya, jadi maksimal hanya bisa menampung 8 karakter. Ya. Ini kenapa dibatasi?
Karena kalau misalnya ini defaultnya 100 karakter, padahal yang digunakan hanya 8 saja, otomatis ada sisa sekitar ada sisa 92 karakter yang tidak akan terpakai. Nah, 92 karakter ini akan memakan memori. Nah, untuk menghemat memori, maka kita set saja panjang size-nya sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau hanya digunakan 8 karakter, kita set di length-nya cukup dengan 8. Nah, kemudian field berikutnya customer name, nama customernya, tipenya juga teks ya. Ini keterangannya nama perusahaan ya, yang berbentuk badan misalnya. Nanti contoh PT Sangga Buana. Length-nya kita set lagi ya. Misalnya nama perusahaan Indonesia itu juga tidak terlalu panjang-panjang banget lah. Misalnya kita set ke 32 panjangnya. Nah, setelah customer name, field berikutnya adalah first name. Ini untuk pemberian nama file itu tidak boleh menggunakan spasi. Ya. Karena kalau ada spasi nanti akan rumit untuk memanipulasi datanya, baik ketika menggunakan kode program atau bahasa SQL. Ya. Jadi disambung saja, ya. Tiap kata gunakan huruf besar di awal katanya, atau gunakan tanda garis bawah atau underscore. Ini misalnya nama depan untuk perusahaan perorangan misalnya. Contoh misalnya ya, Lucky misalnya ya, Lucky. Oke. Berikutnya last name. Ini nama belakang. Saya di copy aja bisa ya. Contoh apa? Contohnya Purnama saja misalnya ya. Oke. Oke, berikutnya silat dulu di data cleanery-nya ya. Street address ya. Lucky juga kita set ininya length-nya 32 ya. Sesuaikan dengan data dictionary-nya. Ini alamat alamat atau nama jalan pelanggan ya. Contoh Jalan PH Mustafa misalnya ya. Mustafa 36. Nomor 68. Pak, maaf Pak, Ya, silakan. ini teh nggak jalan ini Kelihatan nggak di tampilannya Pak. layar saya? Kelihatan cuma nggak gerak gitu Pak. Coba sebentar ya. Ini emang suka ada error kalau menggunakan LibreOffice ketika ganti window ya. Saya stop dulu ya, bentar.
Saya share ulang ya. Nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Nah, kelihatan ya. Oke, tapi maaf ya, ada apa? Kalau close satu window itu biasanya otomatis tertutup kalau di LibreOffice ya. Ini saya ulang saja ya. Ini tampilan awal untuk pembuatan tabel. Di file name, di kolom file name ini kita isikan nama filenya. Contohnya customer ID. Ini untuk pembuatan file itu tidak menggunakan spasi karena nanti akan sulit ketika akan mengolah datanya. Ya misalnya untuk memanggil data dengan SQL. Ya. Nah, kalau mau dipisahkan ya gunakan garis bawah atau underscore. Ya misalnya first name ini ya. Ini nah pakai ini. Itu boleh, nggak masalah ya, asal jangan menggunakan spasi. Kemudian di file type-nya ini ada beberapa pilihan. Ini tinggal kita sesuaikan saja, sesuai dengan kamus data yang sudah kita buat. Nah, kalau teks kita gunakan saja teks. Kemudian di kolom description, itu beri keterangan field ini. Misalnya untuk customer ID, itu kita beri keterangan kode unik untuk tiap pelanggan. Contoh C001. Sehingga kita jadi tahu ya, ketika nanti orang lain yang akan meneruskan pekerjaan kita, nah orang tersebut tahu customer ID ini untuk apa. Dan juga jangan lupa length-nya. Length itu panjang maksimal untuk field tersebut. Misalnya untuk customer ID itu kita set ke ke 8. Jadi maksimal hanya bisa menampung 8 karakter. Kenapa kita sesuaikan panjang fieldnya? Karena kalau terlalu panjang, misalnya di sini bisa menampung sampai 256 karakter. Padahal yang kita gunakan cuma 8 karakter maksimal. Nah, karena itu yang sisanya 256 dikurang 8 sekitar 100 berapa? 48 ya. 248. Kan itu mubazir nggak kepake. Nah, sisanya yang nggak kepake itu akan menambah jumlah memori pada aplikasi kita. Ya. Agar tidak terlalu berat, makanya panjang filenya kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Oke, kita lanjutkan dengan satu lagi ya. Dengan setelah address di sini kita buat lagi field yang namanya city. Ya. Ini kota keterangannya di mana pelanggan berdomisili. Domisili. Contoh Bandung. Nah, ranknya berapa ya? Kota yang paling banyak berapa, nggak terlalu banyak kata-kata ya. Palembang yang banyak, apalagi Surabaya, Surakarta, Palangkaraya mungkin sekitar 30 juga cukup ya. Oke, nah satu lagi aja ya. Ini contoh filenya. Ini misalnya balance ya, agar tipe tipe datanya beda ya. Nah untuk balance misalnya kita bisa gunakan number ya. Itu boleh ya. Ini cukup banyak, sebenarnya cukup banyak tipe data yang untuk penulisan nama, pengisian tipe angka atau numerik. Bisa number ya, desimal kalau perlu desimal ya, bisa integer, real, double ya. Pilih saja sesuai dengan kebutuhan ya. Ini misalnya kita gunakan saja kalau balance-nya kira-kira tidak ada desimalnya ya, pakai numbernya cukup ya. Ini walaupun sebenarnya number juga bisa kita isi dengan jumlah desimalnya. Ya. Kita pakai nama saja ya sesuai dengan kamus datanya. Ini field untuk
file saldo piutang pelanggan. Nah, perlu desimal nggak? Kalau perlu misalnya contoh, ini bisa nanti bisa ditambahkan apa namanya simbol mata uang ya. Misalnya 123.456,00 misalnya ya. Ini kalau dibiarkan satu terlalu banyak ya. Ini paling kalau hutangnya sampai triliunan saja kan triliun itu cuma 9 ya. Kalau sampai katakanlah 100 triliun berarti ya sekitar 12 atau 13. Panjangnya cukup 12 ya. Dan ini perhatikan ya. Kira-kira nanti saldonya sampai berapa? Apakah miliaran, ratusan miliar, atau bahkan triliunan? Jadi kalau misalnya hanya akan digunakan miliaran ya cukup 12. Tapi kalau mau aman sekitar 15 atau 16. Ya. Nah perlu desimal nggak ya? Kalau perlu desimalnya kita tambahkan 2 desimal saja ya. Nah 2 desimal. Oke, sampai di sini ini cara untuk pembuatan tabel. Nah yang belum ada di sini adalah untuk penentuan primary key-nya. Nah, primary key ini juga bisa digunakan sebagai indeks. Indeks itu fungsinya nanti untuk mempercepat pencarian data. Ya. Walaupun sebenarnya ada fitur di sini indeks ya, kita gunakan saja primary key karena itu kurang lebih nanti fungsinya sama. Ya. Nah, cuma caranya kalau untuk menentukan primary key, kita di sini tinggal klik kanan saja. Sorry di sini ya, di pinggir sini, klik kanan nanti ada pilihan primary key. Nanti muncul di sini ini simbol kunci. Itu yang menentukan atau menunjukkan field tersebut sebagai primary key. Nah, kalau dirasa sudah cukup, ya, sudah semua field terisi, maka kita tinggal tekan saja tombol save ini. Nah, kemudian kita diminta untuk memberikan nama tabelnya apa. Kita sesuaikan dengan misal dengan kamus data ya. Ini tabel customer. Nah, kemudian oke ya. Oke, kalau sudah selesai, close saja Windows-nya. Nah, itu tutup lagi ya. Saya share ulang. Nah, tabel yang namanya customer, ya, ini sudah muncul di Windows awal LibreOffice Base. Ya. Ini bisa kita edit, ya. Kita langsung isi data atau hapus. Ya. Ini kalau untuk membuka tinggal double klik saja ya. Ini kelihatan nggak? Bentuk kolom kolomnya kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Lihat ya. Oke. Ini bisa kita isikan di sini. Ya. Tapi kalau untuk pengisian data nanti oleh user, kita tidak disarankan, sangat tidak disarankan untuk si user itu mengisi langsung ke tabel, karena dia bisa merusak struktur datanya. Ya. Ini kalau untuk uji coba boleh ngisi di sini ya. Nah ini bisa dirubah-rubah sebenarnya ya dari sini ya. Ada kok kolom formatnya ini bisa kita rubah juga ya. Ini bisa diedit contohnya ya. Nah kalau user bisa ke sini dia bisa mengubah-ubah struktur datanya termasuk menghapus. Ya. Atau menghide si kolomnya. Ini contohnya kita isi aja satu ya. Misalnya customer ID-nya A saja lah atau 001 aja misalnya ya. 01 customer name-nya
PT PT Kria Buana misalnya. Di first name kita kosongkan ya. Addressnya Jalan PH Mustafa 68, kotanya Bandung. Ya. Dan bisa kita isikan di sini. Dia akan terus mengisi. Ya. Nah, kalau mau diedit ini bisa nanti dirubah lagi datanya ya ke dalam bentuk bentuk apa bentuk desainnya. Oke, ini save record aja ya. Oke, ini contohnya kita akan isi lagi ya. Kita akan buat lagi. Ini close dulu ya. Kita akan buat lagi satu tabel lagi untuk contoh ya. Kita gunakan lagi create table in design view. Takutnya nanti kayak tadi ya, terputus. Ini kelihatan nggak? Tabel form tabel baru nih yang ini, yang saya gerak-gerak ini. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan apa di Andriano Pak? Kenapa? Nggak kelihatan? Nggak kelihatan di Andrian Mas. Nggak tahu nggak lagi nanti nggak tahu nggak muncul Pak. Yang tulisnya ada file name lagi nggak kelihatan, Andrian? Nggak apa kayaknya nggak lagi ya HP Andrian deh Pak. Seboleh tuh Di yang sebentar. lain di yang lain Yang lain gimana? itu nggak ada. Gerak Mbak di situ juga sama. Sama, oke. Kalau gitu saya ulangi aja ya. Ini untuk membuat tabel baru ya. Ini klik, ulang. Klik di create table design view. Ini saya stop share dulu ya. Saya share ulang. Nah, tampilannya seperti ini nih, kelihatan ya. Ini tampilan atau Windows untuk pembuatan tabel baru. Ini ada kolom field name, field type, dan description. Ya, maaf ya. Nah, kita akan buat field baru lagi. Misalnya di sini untuk apa? Tabel order. Di field name kita isikan order ID, order ID. Nah, tentukan tipe datanya apa. Ya. Kalau perlu angka, ya, itu kita set ke tipe yang numeric. Itu boleh integer, double, number boleh, decimal boleh. Ya, jadi misalnya 1, 2, 3, 4. Ya. Atau kita perlu nanti order ID ini kombinasi antara huruf dan angka. Nah, kalau kombinasi huruf dan angka, maka kita terpaksa harus memilih teks atau ini, varian karakter ini. Ya. Nah, di sini ini field untuk menunjukkan kode atau nomor transaksi order penjualan. Kemudian setelah order apa lagi? Misalnya item ID misalnya. Nah, item ID apakah karakter atau number? Ini sebentar ya. Ini set lagi ininya ya, lupa tadi lengnya. Lengnya misalnya
order ID cukup 10 misalnya. Ya. Nah, item ID juga misalnya cukup 10. Nah, di transaksi order kan biasa ada tanggalnya ya. Maka di field berikutnya kita isikan dengan field date. Nah, karena ini tipenya tanggal, kita sesuaikan ke yang tipenya date di sini. Ada ya. Nah, ini di keterangannya, oh ini salah, bukan 10 di sini. Tadi kenapa di sini ya? Ini 10-nya harus di sini. Ini item ID ini kode barang ya. Kode barang dan foreign key ya. Dari tabel item ya. Ini tanggal-tanggal transaksi order penjualan ya. Nah, kalau di sini bisa ada formatnya ya, format format tanggalnya. Kemudian di sini ada tombol format field ya. Itu tinggal klik saja ya. Ini pilihannya apakah apa sih tahunnya cuma 2 ya, atau tahunnya 4 digit ya, macam-macam lah ya. Kita sesuaikan saja. Ini kebetulan bulan dulu baru tanggal ya. Nah, bulan dulu baru tanggal. Oke, jadi kita pilih saja yang ini misalnya ya. Format 6 digit ya. 2 digit untuk bulan, 2 digit untuk tanggal, dan 2 digit untuk tahun dengan pemisah apa pemisah tanda garis miring. Ya. Ini sebenarnya mungkin di sini bisa ya. Ini Mondet Y ya. Saya belum coba banyak ya. Ini tipenya sudah lanjut Inggris ya. Kalau Indonesia ini di set aja ke Indonesia. Indonesian ya. Nah, kalau Indonesian ini formatnya berarti tanggal dulu ya. Nah, ini sama ya. Tanggal dulu ya, bulan baru tahun. Ya pemisahnya tanda apa dasmain atau garis. Oke, oke ya. Ini dua, tiga aja dulu contohnya ya. Nah, dalam pembuatan tabel itu kan primary key-nya itu ini bukan primary key ya, itu primary key-nya bisa 1 atau 2. Ini contohnya 2 ya. Nah, untuk 2 juga sama caranya untuk menentukan primary key. Ya. Nah, ini kita klik saja setelah tersorot 2 baris ini dengan primary key. Ya. Jadi bisa ya, apa yang kemarin namanya composite key ya, itu bisa bisa menentukan primary key-nya bisa lebih dari 1. Ini contoh saja ya untuk primary key yang lebih dari 1. Nah, kalau sudah ya, ini kita save, jangan lupa save ya. Tekan tombol di sini ya. Kemudian kita beri nama tabelnya, ya, misalnya order. Oke, kalau sudah tinggal close ya. Lalu saya share lagi. Nah, ini kita sudah berhasil membuat 2 tabel. Dan langkah-langkah pembuatan tabel ini yang ada di aplikasi LibreOffice Base itu similar atau mirip dengan aplikasi MS Microsoft Access. Jadi kalau yang sudah punya akses,
itu cara pembuatan tabelnya mirip seperti ini. Ya, jadi boleh saja kalau mau menggunakan Microsoft Access. Tapi kalau yang sudah familiar dengan database lain juga sebenarnya nggak masalah. Ya. Itu adalah tadi itu adalah langkah-langkah pembuatan tabel ke dalam aplikasi LibreOffice Base.